Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Herani Zahra Nasution dengan NIM 22134008 dari kelas DKI 4A. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai analisis transaksional. Sebelum kepada inti video, saya akan menerangkan sedikit mengenai sejarah terbentuknya atau munculnya analisis transaksional. Analisis transaksional dikemukakan oleh Eric Berne. Nah, pada awalnya, ia mulai mengembangkan analisis transaksional ini saat ia berada dalam tugas dinas militer Amerika Serikat. Berne membentuk suatu program terapi kelompok bagi para serdadu yang mengalami gangguan emosional akibat dari Perang Dunia Kedua. Nah, Eric Berne ini pada awalnya merupakan murid atau pengikut dari Freud, sehingga ia mengetahui mengenai teori psikoanalisis. Tetapi Berne ini mengalami ketidakpuasan terhadap teori psikoanalisis milik Freud karena menurutnya teori psikoanalisis milik Freud ini kurang dalam menyembuhkan masalah-masalah yang dialami oleh kliennya. Sehingga hal ini mendorong Berne untuk mengembangkan analisis transaksional ini. Nah, untuk selengkapnya cek di video ini ya. Analisis transaksional adalah psikoterapi transaksional yang dapat digunakan baik dalam konseling individual maupun kelompok melalui kontrak yang jelas antara klien dan juga terapis. Analisis transaksional berfokus pada kemampuan klien untuk membuat keputusan baru dan mengubah cara hidup mereka. Nah, metode ini menekankan aspek-aspek kognitif, rasional, dan juga perilaku, serta bertujuan untuk meningkatkan kesadaran diri sehingga klien dapat membuat perubahan signifikan dalam kehidupan mereka. Teman-teman, dalam analisis transaksional ini ada asumsi dasar nih. Nah, asumsi dasar dari analisis transaksional ini adalah manusia memiliki pilihan dan tidak terbelenggu oleh masa lalunya. Nah, terdapat 3 alasan utama yang mendorong manusia untuk berubah, yaitu keinginan untuk bahagia, kebosanan atau kejenuhan, dan penemuan baru yang mendorong perubahan itu terjadi. Nah, selain itu, analisis transaksional percaya bahwa manusia dapat melampaui pengondisian awal dan memiliki kemampuan untuk berubah jika mereka mau. Perubahan yang dihadapi manusia adalah masalah yang terjadi di masa sekarang dan di sini, bukan hanya ditentukan oleh masa lalu. Dalam analisis transaksional terdapat konsep utama. Nah, konsep utama dalam analisis transaksional ini yang pertama itu ada pandangan tentang sifat manusia. Pandangan tentang manusia ini memiliki akibat yang nyata dalam praktek terapi analisis transaksional. Para terapis menyepakati bahwa seseorang mengikuti terapi karena dia menginginkan sebuah persekongkolan dan memainkan permainan bersama orang lain. Tentu saja terapis tidak mendukung hal tersebut. Konsep utama analisis transaksional yang kedua yaitu ada naskah kehidupan. Naskah hidup bisa juga disebut sebagai skenario-skenario kehidupan. Hal ini berisikan apa yang sudah kita pelajari dari orang tua dan juga putusan awal yang dibuat oleh anak, yang kemudian ajaran serta putusan tersebut dibawa sampai individu atau anak tersebut tumbuh dewasa dan menjadi dewasa. Teman-teman, selain ajaran dan juga putusan awal yang dibuat oleh anak, ada juga perintah orang tua yang merupakan bagian dari skenario kehidupan atau naskah hidup, seperti harus, lakukan, jangan dilakukan, dan harapan-harapan dari orang tua yang lainnya kepada individu. Nah, yang selanjutnya itu ada games. Analisis transaksional berpendapat bahwa games merupakan sebuah penukar belayan sehingga individu akan larut dalam perasaan yang tidak enak. Games dapat menumbuhkan keakraban individu dengan individu yang lainnya. Tapi teman-teman, individu-individu yang terlibat dalam suatu permainan tersebut juga dapat menciptakan keregangan dan menciptakan jarak. Nah, untuk membatasi suatu permainan agar tidak menciptakan keregangan dan juga menciptakan jarak, hal yang harus dilakukan adalah menyadari sifat dari permainan tersebut. Selanjutnya itu ada strokes. Apa sih yang dimaksud dengan strokes? Strokes adalah suatu bentuk penguatan dari seorang individu. Nah, strokes ini dapat berbentuk sentuhan fisik, kata-kata penenang, pandangan mata, dan juga gerakan tubuh.
Ketika seorang individu tidak mendapatkan penguatan, maka tentunya individu tersebut tidak akan berkembang emosionalnya. Stroke ini ada yang berbentuk positif dan ada juga yang berbentuk negatif. Stroke yang berbentuk positif adalah suatu bentuk perhatian yang sangat mempengaruhi motivasi serta gairah seseorang dalam menjalani kehidupannya. Kemudian, ada juga stroke negatif. Stroke negatif adalah bentuk perhatian yang bersifat mengecewakan, menyakiti secara fisik, memukul, dan lain sebagainya yang mana bersifat negatif. Stroke juga ada yang bersyarat dan juga tidak bersyarat. Stroke yang bersyarat berarti positif untuk melakukan sesuatu dan negatif untuk melakukan sesuatu. Hal ini berarti seorang individu akan melakukan sesuatu ketika ada alasannya, melakukan sesuatu yang positif ketika ada alasannya, dan melakukan sesuatu yang negatif ketika ada alasannya juga. Kemudian selanjutnya itu ada stroke tidak bersyarat. Nah, stroke tidak bersyarat ini positif untuk menjadi diri dan negatif untuk menjadi diri. Maksudnya, dia akan atau individu ini akan melakukan apapun untuk menjadi dirinya sendiri. Nah, selanjutnya itu ada membuat keputusan ulang. Ketika proses ini sedang berlangsung, maka konselor akan ikut masuk ke masa kanak-kanak individu ketika mengambil suatu keputusan itu. Kemudian membantu individu tersebut untuk membuat keputusan lain yang mana lebih baik daripada keputusan yang sebelumnya. Kemudian ada juga konsep utama dalam analisis relasional ini, yaitu ego states. Nah, ego states ini terdiri dari 3 ego yang terpisah. Yang pertama itu ada ego orang tua, ego dewasa, dan ego anak. Yang pertama itu ada ego orang tua. Ketika ego orang tua ini dialami oleh seorang individu, maka yang terbayang oleh individu tersebut adalah sebuah perasaan yang dialami orang tua dalam suatu situasi. Atau bisa juga individu tersebut merasa melakukan tindakan atau perbuatan kepada orang lain dengan cara yang sama seperti yang orang tuanya lakukan terhadap individu tersebut. Ego orang tua ini biasanya berupa perintah-perintah, nasihat, kritik, dan yang lain sebagainya. Yang kedua itu ada ego dewasa. Ego dewasa merupakan pengolah data atau memproses suatu data. Ego dewasa ini menangani sesuatu berdasarkan fakta-fakta serta kenyataannya sehingga ego dewasa tidak emosional dan tidak bertindak semaunya. Nah, karena perannya ini sebagai pengolah data, maka ego dewasa menjadi pemecah masalah tertentu yang paling baik dibandingkan dengan ego orang tua dan ego anak. Yang ketiga itu ada ego anak. Ego anak ini terdiri dari perasaan, dorongan, maupun tindakan yang dilakukan secara spontan. Nah, dalam ego anak ini terdapat 3 macam anak. Yang pertama itu ada anak alamiah. Anak alamiah adalah anak yang bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu atau impulsif, bersikap spontanitas, dan juga ekspresif. Ia akan dengan mudah dan spontan mengutarakan keinginannya, baik secara emosi yang positif maupun yang negatif. Yang selanjutnya itu ada Profesor Cilik. Nah, Profesor Cilik ini merupakan anak yang memiliki kearifan dan kebijaksanaan yang baik. Profesor Cilik ini memiliki sikap yang egosentris, manipulatif, dan juga kreatif. Nah, yang terakhir itu ada anak yang disesuaikan. Maksud dari anak yang disesuaikan ini adalah anak tersebut merupakan suatu perubahan dari anak alamiah yang mana bersikap impulsif, spontanitas, dan juga ekspresif. Kemudian dia mengalami trauma dan tuntutan yang diberikan kepadanya. Sehingga dalam hal ini anak bisa menjadi penurut namun bisa juga menjadi pemberontak. Konsep utama dalam analisis transaksional ini ada posisi hidup. Posisi hidup merupakan suatu hubungan yang dirasakan seorang individu dengan individu lainnya, seperti menanyakan kabar seorang individu ketika individu tersebut memiliki hubungan dengan orang lain. Nah, terdapat 4 posisi hidup menurut Stewart A. dan Johannes Fine. Yang mana yang pertama itu ada saya oke, kamu oke. Maksudnya, posisi ini dipilih oleh seseorang apabila dia merasa dirinya baik dan orang lain juga merasakan baik. Hal ini menandakan bahwa hubungannya meningkat ke arah yang lebih baik. Kemudian yang kedua itu ada saya oke, kamu tidak oke. Pada posisi ini dipilih seseorang ketika ia merasa baik, tetapi orang lain tidak merasa baik.
Dalam hubungan ini, pihak kedua cenderung dapat dirubah dan biasanya memiliki sifat mudah berubah atau revolusioner. Posisi ini biasanya juga merupakan posisi yang dipilih ketika sedang berseteru, bertengkar, bersitegang, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada saya tidak oke, kamu oke. Pada posisi ini dipilih oleh orang yang merasa dirinya tidak baik, sedangkan orang lain merasa baik. Ini biasanya dipilih oleh orang yang cenderung penakut, terancam, tertindas, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu ada saya tidak oke, kamu tidak oke. Pada posisi ini, seorang individu merasa bahwa dirinya tidak baik. Begitupun dengan orang lain yang merasa tidak baik juga. Nah, hal ini biasanya terjadi ketika individu merasa putus asa, depresi, dan lain sebagainya yang menimbulkan masalah dalam jiwanya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai teknik terapeutik dalam analisis transaksional. Dalam analisis transaksional ini, terapis menggunakan berbagai macam terapeutik untuk membantu klien memahami dan mengubah pola perilaku yang tidak sehat. Teknik terapeutik yang umum digunakan dalam analisis transaksional yang pertama itu ada pemetaan ego stage atau ego stage mapping. Pemetaan ego stage adalah proses di mana terapis membantu klien untuk mengidentifikasi keadaan ego mereka. Apakah memiliki ego orang tua, ego dewasa, atau ego anak. Serta membantu klien memahami bagaimana keadaan ego tersebut mempengaruhi perilaku dan interaksi mereka. Teknik terapeutik yang kedua adalah analisis transaksi atau transaction analysis. Analisis transaksi ini adalah proses di mana terapis membantu klien memahami pola transaksi atau interaksi yang terjadi antara ego stage mereka dan ego stage orang lain, serta mengidentifikasi pola interaksi yang tidak sehat. Yang ketiga itu ada referencing. Nah, referencing ini adalah proses di mana terapis membantu klien untuk menggali dan memahami pengalaman masa kecil mereka yang mungkin saja mempengaruhi pola perilaku dan pikiran mereka saat ini dan membantu mereka untuk reference diri mereka sendiri dengan cara yang lebih sehat lagi. Yang keempat itu ada pemetaan skema atau script mapping. Nah, pemetaan skema ini adalah proses di mana terapis membantu klien untuk mengidentifikasi dan memahami naskah atau skema yang mendasari pola perilaku mereka, serta membantu mereka untuk mengubah skema tersebut jika diperlukan. Yang kelima, ada teknik terapeutik permainan atau analisis permainan. Nah, analisis permainan ini adalah proses di mana terapis membantu klien untuk mengidentifikasi dan memahami permainan interpersonal yang tidak sehat atau tidak produktif, yang mana sering terulang dalam hubungan mereka dengan orang lain. Kemudian yang terakhir atau yang keenam ada kontrak terapeutik atau kontrak terapi. Kontrak terapeutik ini adalah terapis dan klien bekerja sama untuk menetapkan tujuan terapi, harapan dan batasan dalam proses terapeutik ini. Nah, teman-teman, setelah tadi kita membahas mengenai asumsi dasar, konsep utama, serta teknik terapeutik dari analisis transaksional, saya rasa hanya itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.